Gini ya, maaf ya, ini bukan obat kuat, bukan. Oke, konteksnya beda ya. Ini adalah suplemen memiliki sifat menetralkan, baik menetralkan racun-racun di dalam tubuh atau mungkin juga ya bisa menetralisir hawa negatif di dalam diri kita maupun di rumah kita agar oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, salam silaturahmi, salam kompak untuk bosku semua. Oke bosku ya, saya akan mengupas tuntas tentang promil ya, promil degan hijau asli sepenting. Penjelasan singkat tentang degan hijau asli sepenting. Intinya bukan seperti luarnya, ini ya. Ini warna apapun, yang penting di dalam. Nih, yang penting sepet dalamnya adalah pink. Entah warna luarnya seperti apapun itu sama saja, oke? Itu. Terus yang penting adalah airnya, yang kita konsumsi adalah air, oke? Jelas bosku ya, airnya saja. Yang lain itu bonus. Kalau misalkan ada isinya ya boleh dimakan, tapi intinya yang utama adalah airnya, oke? Nih, entah ini isinya masih cengkir, isinya pas, isinya kembotok, bahkan ini kelapa ya, makanya sering disebut ini adalah kelapa sepenting apa kelapa hijau gitu loh maksudnya. Disebut kelapa, disebut degan, soalnya yaitu yang utama adalah airnya. Oke, paham bosku ya, paham ya, intinya airnya. Terus lagi metodenya adalah kita kuncinya adalah mengonsumsi secara rutin. Kalau bisa 1 hari 1, kalau bisa lebih bagus lagi ya 1 hari 2 atau 3 kali. Itu mentok ya, 3 kali 1 hari ini, 3 kali kecil segini atau mungkin lebih besar dikit itu lebih bagus segini. Pokoknya kalau bisa jangan lebih 3 kali sehari. Soalnya apa? Ini dosisnya tinggi gitu loh. Dan 1 biji itu cukup buat 2 orang. Soalnya promil itu diwajibkan, dianjurkan suami istri wajib minum. Oke? 1 biji cukup 2 orang. Oke? Kalau tidak bisa 1 hari 3 biji, paling tidak 1 hari 1 biji. Toh kenyataannya 1 hari 1 biji saja tidak bisa, 2 kali sehari paling tidak 1 biji. Oke? Atau 1 minggu cukup 3 biji. Oke? 3 biji selama 1 minggu. Kita usahakan, kita rutin untuk mengonsumsi degan hijau asli sepenting. Oke ya, kalau misalkan kita sudah mengonsumsi secara rutin, oke, yang wajib adalah, yang utama adalah yang saya anjurkan di saat datang bulan atau haid atau menstruasi, itu diwajibkan untuk meminumnya. Oke, di saat menstruasi wajib untuk minum. Mungkin 3 hari 4 hari sudah selesai, itulah masa subur dan wajib untuk dibuai. Atau mungkin setelah haid, mungkin jarak 1 minggu 2 minggu itu masa subur. Oke, dan itu wajib dibuahi. Itu triknya bosku ya, triknya yang selama ini itu bisa digunakan dan banyak yang sudah membuktikan hal tersebut. Oke, perlu saya himbau, degan ini adalah bukan sejenis degan obat. Gini ya, maaf ya, ini bukan obat kuat, bukan. Oke, konteksnya beda ya.
Ini adalah suplemen memiliki sifat menetralkan, baik menetralkan racun-racun di dalam tubuh atau mungkin juga ya bisa menetralisir hawa negatif di dalam diri kita maupun di rumah kita, agar rumah tangga itu ayem, tentrem, bahagia selalu. Yang utama kuncinya adalah ya kita sendiri gitu loh. Walaupun ini benar obatnya, kalau kita tidak yakin juga percuma. Ini benar obat, kalau kita tidak yakin juga percuma. Kalau untuk meyakinkan ini bahwa intinya obat, maksud saya bukan obat kuat, tapi ini obat untuk menetralisir racun-racun di dalam tubuh dan mungkin menetralisir juga hawa negatif. Ini berfungsi juga intinya medis maupun non medis ya. Kalau medisnya ini kalian bisa juga lab, tanyakan apa isi kandungan di dalamnya, bisa nggak buat promil, bisa nggak untuk mengobati penyakit ini sesuai keinginan kalian ya. Oke, kalau misalkan kalian kurang percaya, ini bisa kalian lakukan untuk melakukan lab di laboratorium. Mungkin membayar 50 udah cukup. Tanya pada dokternya, bisa nggak buat ini, itu untuk meyakinkan diri Anda ya, maksudnya itu. Tapi kalau Anda sudah yakin ya sudah, nggak usah kita lakukan itu. Yang penting adalah menata diri kita, mindset kita, pikiran kita tata. Oke, kalau setelah kita sudah mengonsumsi secara rutin, kita juga berdoa, mungkin kira-kira ya biasanya 3 bulan sudah menandakan tanda-tanda kehamilan. Itu biasanya umumnya, tapi kalau tidak tetap juga kita harus sabar. Kuncinya adalah kita tetap berdoa. Ini adalah sebuah ikhtiar, jadi jangan salah persepsi, jangan gusak-gusu, jangan kesusu pinginin ndangai yo nggak oleh ngono lho. Sementing apa, sementing awake dhewe urip iki ya toh. Hidup ini itu untuk meluruskan niat kita. Kalau kita niat, benar-benar niat di dalam hati pikiran kita ya, kalau kita benar-benar niat, kita fokus, kita tetap berdoa tanpa lelah, tanpa putus asa, itu karena kita meluruskan niat. Setelah itu juga, selain itu adalah yang utama, kita tetap yakin gitu loh, benar obatnya. Kalau tidak yakin percuma. Oke. Dan juga kita pasrahkan diri kita, soalnya apa, kita sudah berusaha apapun itu ya, kita pasrahkan diri, kita sadar diri. Oke, pasrah diri dan sadar diri itu kunci yang utama. Pasrah diri karena apa, segala sesuatu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadar diri apa, karena kesalahan kita, baik kesalahan disengaja maupun tidak gitu loh. Kita salah kepada orang tua, salah kepada teman-teman, atau mungkin salah kepada saudara lainnya, itu juga berpengaruh, sangat penting sekali, berpengaruh sekali ya, intinya gitu ya. Nih, terus apa yang harus kita lakukan? Ya kita tetap berdoa, yang penting kita tuh sadar diri. Kuncinya ya, kuncinya yang utama, kita itu terhadap Tuhan tidak boleh sombong gitu loh. Jangan sombong, keras hati, jangan angkuh, itu yang tidak disukai oleh Tuhan. Oke? Kalau kita sadar diri, pasrah diri, wong Jawa ini semeleh gitu loh bos, pikirannya hati semeleh, madep mantep neng Gusti Allah ngono lho bos, maksudnya bos. Jadi lah awake dhewe semeleh, hati kita ini loh semeleh ya, sadar diri ya, sadar awake kakean dosa. Gusti Allah ki akeh sepurane ya. Tuhan itu banyak pengampunnya, kita banyak dosanya. Kita sadar itu, kita harus pasrah, nyerah, semuanya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku jamin yakin gitu loh. Jadi secara otomatis kita yakin ini adalah sebuah obat. Kita yakin ini bisa untuk promil. Tapi juga kita yakin bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Kita yakin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada sebuah doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya adalah dikabulkan cepat ataupun lambat gitu loh bedanya.
Contoh juga kalian menginginkan sebuah momongan, itu loh. Kita tidak bisa, walaupun ini obatnya, bukan ini menjamin gitu loh. Ya, walaupun ini obatnya, tapi bukan jaminan. Yang utama tetap Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah kita rayu dia. Mana welas asihmu Tuhanku, mana kasihmu Tuhanku, mana kamu maha baiknya Tuhanku, mana kamu maha kuasanya. Kamu tuntut dia, gitu loh. Jadi Tuhan pasti malu tidak mengabulkan doamu. Oke, yang penting kita niatnya benar-benar gitu loh, tanpa putus asa, ya, gitu loh. Tujuan saya tidak menggurui bosku semuanya, tapi ini hanya himbauan, hanya saran, oke? Dan juga kita sadar dirinya, ya kita flashback, gitu loh. Soalnya apa? Kuncinya doa tertahan ya. Doa tertahan itu adalah karena ada sesuatu di dalam diri kita sendiri. Kalau kita masih punya sifat angkuh, sombong, keras hati, entah terhadap siapapun ya, terhadap orang lain maupun terhadap Tuhan, yaitu sebab doa kita ditahan. Oke? Karena kita masih angkuh, sombong, keras hati. Ya. Dan kita punya salah. Salah terhadap siapa? Yang utama adalah salah terhadap orang lain maupun makhluk lain. Ya, salah satu contoh, kita salah terhadap saudara kita, salah terhadap teman kita, salah terhadap makhluk lain, boleh juga hewan maupun pohon, oke? Tanpa kita sengaja, atau mungkin hal-hal yang berbau gaib. Itu juga sebuah kesalahan kita, dan kita wajib untuk minta maaf. Minta maaf kepada siapa? Minta maaf kepada mereka yang kamu buat salah, oke? Tidak bisa mendatangi mereka, ya kita salam kepada Tuhan. Tuhan, maafkan aku, mungkin aku salah terhadap mereka, makhluk ini, entah makhlukmu yang kasat mata maupun makhlukmu bernama manusia. Entah saya punya salah atau dosa terhadap mereka, tapi aku lupa. Oke? Kalau kamu salah terhadap Tuhan, kamu bisa bertobat, kamu bisa mengakui kesalahan itu. Tapi kalau terhadap manusia, kalau kamu tidak sadar, ya sulit juga. Oke, itulah yang membuat doa kita tertahan. Paham bosku ya? Kuncinya adalah tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Kuncinya cepat atau lambat. Oke? Kuncinya hidup ini adalah hanya untuk hanya untuk meluruskan niat. Oke? Niat yang kamu ucapkan wajib kamu buktikan ya, baik tutur katamu maupun perilakumu. Oke, itu loh bos, niat sebenarnya itu. Oke, salah terhadap orang minta maaf, terhadap orang tua minta maaf, terhadap Allah bertaubat. Hilangkan angkuh, sombong, keras hatimu. Oke, kuncinya itu. Kalau kamu hilang semua itu, kamu akan menjadi orang yang penuh kasih sayang, penuh keikhlasan, tidak pernah menyalahkan orang lain, tidak pernah menyalahkan Tuhan. Oke? Karena semua ini pasti ada sebab akibatnya, dan semua ini pasti ada hikmahnya. Oke bosku? Sekali lagi, bukan maksud saya untuk menggurui kalian, tapi ini adalah mengingatkan kalian. Oke? Aku rasa cukup sekian. Selamat beraktivitas apapun itu. Saya doakan apapun yang menjadi keinginan kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu merahmatimu, melindungimu, membimbingmu di setiap langkahmu, ucapanmu, dan perilakumu. Oke? Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.